Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Saya Fitriani ingin mengajak Anda menyaksikan acara MSCNU Kecamatan Galis yang pada hari ini bertepatan di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Acara tersebut yaitu pelantikan ranting NU, Father NU, dan GP Ansor Lantek Timur dan Lantek Barat. Acara sangat antusias sekali dengan partisipasi Banom-Banom NU serta Father NU dan juga masyarakat setempat. Dan seperti apa keseruan acara yang terselenggara mulai pagi tadi hingga siang hari ini bersama kami, inilah liputan acara MSCNU Kecamatan Galis untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 062 garis miring PC garis miring SK strip 01 garis miring 11 angka Romawi garis miring 2021 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur Kecamatan Galis masa hikmat 2021-2023. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur masa hikmat 2021-2023 sebagai terlampir. 2. Memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditentukan. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Ditetapkan di Bangkalan tanggal 16 Oktober 2021. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, Ketua Kiai Haji Hasani Zubair SIP ditandatangani, Sekretaris Ali Mustafa MPD ditandatangani. Kami akan membacakan susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur dan dimohon nama-nama yang sudah kami bacakan untuk langsung maju ke atas panggung. Hadirin diperkenankan duduk. Susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur. Dewan Pembina: dan Salawat NU. Kiai Haji Latif Ashari, Kiai Haji Muhammad Romli, Kiai Haji Amin Abdul Halim, Kiai Haji Amin Anwar, Haji Abdul Rahman SH, Kiai Tamhid Madani, Ustadz Muhbir Yahya, Ustadz Rosidi, Ustadz Hamdan, Ustadz Madali, Ustadz Romli Husni, Haji Musaddad, Haji Rahmat, Haji Muhammad Raji, Ustadz Abdul Syakur SPDI, Ahmad Raji Ensos. Pengurus harian mohon langsung untuk maju ke atas panggung. Ketua M. Syafi'i, Wakil Muhammad Tolha, Abdul Malik, Amir Muhammad Soleh, Muhammad Romli. Sekretaris Hoirul Anam, Wakil Abdul Aziz Bardiri, Abdul Rauf Fauzan. Bendahara Muhammad Nasir, Imam Wahyudi, Muzanni Muksin Misbah. Lembaga Advokasi Pemberdayaan Masyarakat: 1. Masruhin, 2. M. Khairon, 3. Muzaki, 4. Saiful Bahri. Lembaga Pendidikan Kaderisasi: 1. Umar Faruk, 2. Muhammad Sahrun, 3. M. Badrun. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi: 1. M. Ahmad, 2. M. Fajri, 3. Suhel Ainur Rafiq. Lembaga Olahraga dan Kebudayaan: 1. Misbah, 2. Muhammad Jazuli, 3. Saifullah, 4. Samsudin. Lembaga Agama dan Ideologi: 1.
M. Muksi, 2 Ahmad Jailani, 3 Rosi, 4 M. Zainal. Lembaga Informasi Iptek dan Kajian Strategis, 1 Bahari, 2 Abdul Aziz, 3 Muhammad Gufron, 4 Farid. Lembaga Lingkungan Hidup, 1 M. Bazar, 2 Muhammad Syakdullah, 3 Mat Urip. Kasat Korpok Banser, Ketua Muhammad Sahri M. Sawaki, anggota M. Sueb, M. Muhlis, Zubaidi, Soleh Umar, Pandi, Sayuti, dan Basri. Mohon nama-nama yang sudah dipanggil sebisa mungkin untuk maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat calon pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Lantai Timur masa khidmat 2021-2023, sebelum saya mengambil sumpah atau membaiat sahabat-sahabat semuanya yang ada di atas panggung, saya tanyakan, apakah sahabat-sahabat semua ini siap untuk dibaiat? Apakah sahabat-sahabat siap untuk diambil sumpahnya? Terima kasih. Langsung ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia sya'ban wa tana wa bi nahdhatil ulama'i jam'iyatan wa i'tida'a wa bil ansari sahfan wa tahrika. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga dan khidmat kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjaga nama baik dan muruah organisasi, serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Terima kasih. Dan kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan
dan mewakili atas nama Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Bangkalan Kiai Haji Hasan Zubair SIP MKP mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat pengurus pimpinan ranting Gerakan Muda Ansor Lantek Timur masa khidmat atau periode 2021-2023. Kami selaku pimpinan cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Bangkalan ada beberapa pesan kepada sahabat-sahabat pengurus pimpinan ranting Lantek Timur. Jaga nama baik organisasi kita, jaga nama baik Nahdlatul Ulama, jaga ulama kita, karena Ansor lahir itu dari ulama. Ansor hadir untuk negara, Ansor hadir untuk agama. Maka tolong jaga nama baik alma mater kita, organisasi kita, dan tetap khidmat kepada alim ulama. Yang kedua, pimpinan ranting Gerakan Muda Ansor Lantek Timur tetap bersinergi pada pemerintah. Kalau dalam ranting, maka sahabat-sahabat pengurus pimpinan ranting ini bersinergi dengan pemerintah desa. Ada dan tokoh, ada kepala desa dan beberapa tokoh setempat di desa Lantek Timur, khususnya ranting NU Lantek Timur, tetap bersinergi pada pemerintah desa dan ranting NU. Yang ketiga, tetap satu komando, jalankan roda organisasi ini dengan baik, jalankan program ini dengan baik, segera rapat kerja, jangan ragu dengan dawuh para muassis Nahdlatul Ulama. Siapa yang akan mengurus Nahdlatul Ulama atau di sini ini ada Banu Ansor, maka insya Allah akan diakui menjadi santrinya, dan siapa yang menjadi santrinya para muassis Nahdlatul Ulama akan didoakan menjadi husnul khotimah. Amin. Siapa kita? NKRI, Pancasila, narkoba. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bapak Mahfud Arifin sebagai bendahara umum untuk menyerahkan SK kepada Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Lantek Timur. Dimohon untuk menyerahkan SK. Pemirsa Indonesia TV, kali ini telah hadir bersama saya yang merupakan pengurus dari MWCNU Kecamatan Galis dengan Bapak siapa? Mujibur Rahman MPDI sebagai wakil ketua. Bapak, apa maksud dan tujuan acara pada hari ini? Awalnya kita memang punya acara rutin setiap tahun. Ada acara maulid, ada acara isra. Dan kebetulan pada hari ini acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang sedianya sebenarnya akan dilaksanakan di Taman Sari, cuma kebetulan di Ranting Lantek Timur dan Ranting Lantek Barat itu ada pelantikan pengurus ranting, pengurus Fatayat dan Ansor, maka kemudian dirubah ke Lantek Timur ini, yang memang sudah direncanakan 1 bulan yang lalu pada waktu di rumah Nur Hasan sebagai DBR Bangkalan, yang kebetulan beliau adalah juga anggota dari pengurus MWCNU kemarin. Oleh karena itu
sekarang ini adalah acara Maulid yang kemudian kolaborasi dengan pelantikan pengurus ranting Lantai Timur dan Lantai Barat. Yang alhamdulillah hadir di acara ini adalah Kiai Haji Makki Nasir sebagai ketua cabang. Kemudian kami juga mengundang para tokoh nasional, DPR RI, ada Raibong, ada Kak Safi, kemudian ada Dewan Jawa Timur, ada Ranasih Ashal, kemudian Mahfud dari PDI Perjuangan, kemudian dari DPRD Bangkalan ada Kak Abdurrahman dari Demokrat, kemudian ada Nur Hasan MSI dari DPR Bangkalan yang dari P3. Sekian. Jadi banyak sekali ya Pak ya dari berbagai kalangan dan juga aparat pemerintah juga hadir pada hari ini ya Pak. Alhamdulillah secara memang acara ini dihadiri oleh semua pengurus Fatayat se-Kecamatan Galis, Muslimat se-Kecamatan Galis, Ansor se-Kecamatan Galis, kemudian semua Banum-Banum NU semuanya hadir di acara MWC NU Galis ini. Lantas karena tadi seperti yang Bapak bilang acara ini merupakan acara tahunan ya Pak ya. Bagaimana konsep acara yang terselenggara pada hari ini? Apakah memang sama persis dengan acara yang terselenggara di tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan Pak? Kita memang variasi setiap tahun. Kemarin itu mengundang penceramah sebagai kiai sebagai penceramah di Mau'idatul Hasanah di acara ini. Tapi untuk hari ini, untuk acara hari ini tidak mengundang para Pemau'idatul Hasanah karena di situ sudah dikonsep bahwa sambutan dari PC Bangkalan itu mungkin sekaligus juga ada hikmah-hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan konsep acara yang tersusun Bapak? Bisa sedikit diceritakan? Ya, susunannya adalah setelah pembukaan dengan suratul Fatihah, kemudian tadi sudah berkumandang Indonesia Raya dan Maras Yalal Waton dan banyak lagi yang sudah dilakukan oleh paduan suara dari Fatayat MWC NU Galis yang dikomandani oleh Letnan Mustasar Kiai Mahrus Ali, kemudian sambutan dari panitia sekaligus Sohibul Bait, ya Sohibul Bait Haji Abdul Munib MPDI yang memang secara secara struktur beliau adalah sekretaris MWC NU Galis. Kemudian nanti ada sambutan dari undangan dari dari DPRI Raibong, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Nasir. Kemudian akan ditutup dengan doa. Sekian. Bagaimana sih menurut pandangan Bapak pentingnya pelaksanaan kegiatan MWC NU Kecamatan Galis ini setiap tahunnya sehingga harus diikuti oleh seluruh pengurus di dalamnya Pak? Tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah sebenarnya acara rutin yang dalam rangka memupuk dan meningkatkan solidaritas atau secara integritas silaturahim antara pengurus kemudian dengan Banum, semua unsur-unsur yang ada di MWC NU. Bagaimana kita bersilaturahim dengan ada hikmah di dalamnya. Selain itu juga kita bisa bersilaturahim dengan para undangan yang memang didesain adalah orang-orang pusat, orang-orang Jawa Timur, dan orang-orang Dewan Bangkalan. Baik, yang terakhir, harapan terbesar dari MWC NU Kecamatan Galis sendiri Pak? Harapan terbesar kebetulan selain saya sebagai wakil ketua, juga sekaligus saya sebagai ketua pembangunan MWC NU Galis yang sedang digarap, yang hampir 70% sekarang sudah selesai, tinggal 30%. Kepada masyarakat, khususnya semua Nahdien, kami mengharap doanya agar kebersamaan di MWC NU Galis ini tetap terjalin, tetap
ada peningkatan dan gedung MWCNU Galis akan segera diselesaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya MWCNU Galis gedungnya ini dibantu oleh Dewan Jawa Timur yang bernama Mahfud sebagai dewan dari PDI Perjuangan, yang kebetulan beliau memang orang NU itu. Meskipun dari PDIP, beliau memang orang NU dan kebetulan memang alumni dari pondok pesantren. Baik Bapak Joko, terima kasih. Surat keputusan pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangkalan nomor 0054 garing PCFNU garing SK garing 10 garing 2021 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan masa hikmat 2021 sampai 2024. Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangkalan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus pimpinan ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, masa hikmat 2021 sampai 2024. Kedua, nama-nama yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam peraturan organisasi Fatayat NU sesuai dengan jabatannya. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus pimpinan ranting Fatayat NU Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, masa hikmat 2021 sampai 2024. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi. Ketua Umum Hajah Nur Anissa SPDI ditandatangani, Sekretaris Umum Eni Farihatin MPDI ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangkalan nomor 054 garing PCFNU garing SK garing 10 garing 2021 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Fatayat NU Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, masa hikmat 2021 sampai 2024. Pembina Hamriyah Kades Lantek Timur 2 Ummu Salamah. Ketua Soleha, Wakil Ketua Muhayyanah, Sekretaris Zahroh SPDI, Wakil Sekretaris Nur Halimah, Bendahara Nurul Komariah SPDI, Wakil Bendahara Lijah. Anggota 1 Saibah, 2 Rosidah, 3 Nailah, 4 Hosna, 5 Rumsiah, 6 Fatimatus. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi. Ketua Umum Hajah Nur Anissa SPDI ditandatangani, Sekretaris Umum Eni Farihatin MPDI ditandatangani. Kepada sahabat yang sudah disebutkan namanya, dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Kedua, nama-nama yang bersangkutan berhak atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan
dalam peraturan organisasi Fatayat NU sesuai dengan jabatannya. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus pimpinan ranting Fatayat NU Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, masa hikmah 2021 sampai 2024. Lampiran surat keputusan pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangkalan nomor 055/PCFNU SK 10/2021 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Fatayat NU Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, masa hikmah 2021 sampai 2024. Penasehat Hajah Habibah, Ketua Siti Romlah Hashim, Wakil Ketua Siti Aisyah, Sekretaris Siti Rohmatul Hasanah SPDI, Wakil Nurul Fadilah, Bendahara Harimah, Wakil Syahriah, Anggota 1 Wakiah, 2 Anis Fitria, 3 Syamsiah, 4 Homsah, ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 22 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 29 Oktober 2021 Masehi. Ketua Umum Hajah Nur Anissa MPDI ditandatangani, Sekretaris Umum Eni Farihatin MPDI ditandatangani. Kepada sahabat yang sudah dipanggil dari Lantek Barat, dimohon untuk menaiki. Sahabat-sahabat sekalian dari ranting Lantek Barat dan Lantek Timur, sebelum saya lantik dan membacakan ikrar, apakah sahabat-sahabat siap untuk mengemban amanat 4 tahun ke depan? Sekali lagi, siap? Baik sahabat-sahabat, ikuti ikrar setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya Fatayat versi Madura. Dalam menerima jabatan pimpinan Fatayat NU, saya menyatakan ikrar sebagai berikut. Saya akan menjunjung tinggi amanat organisasi dengan penuh rasa ikhlas dan bertanggung jawab. Saya menunaikan kewajiban guna terwujudnya cita-cita Fatayat NU dengan berpegang teguh kepada peraturan dasar
dan peraturan rumah tangga organisasi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat sekalian, selamat saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang terlantik dari ranting lantai barat dan lantai timur. Jadi sebenarnya ketika dibacakan ikrar ini tidak hanya sekedar membacakan ikrar mareneka pasmareh, tidak. Tapi sebenarnya ketika ikrar ini dibacakan, maka sebenarnya tanggung jawab dan amanah mudah-mudahan bisa benar-benar terlaksana. Itu harapan kami. Kemudian nanti kalau kita berbicara masalah program, ya sudahlah, pokoknya kita tetap berjalan, ya, jalankan apa program kita, nggak usah muluk-muluk melakukan program-program. Kalau pimpinan cabang mungkin memang sudah ada RT-nya seperti ini. Tapi untuk di cabang, karena memang di ranting dan basis organisasi kita itu adalah di mana? Di ranting. Kemudian bagaimana programnya? Saya kira disesuaikan dengan kondisi di ranting. Dalam bahasanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semua panjenengan saja, saya oneng bagaimana kondisi di bawah. Oh, kalau misalnya memang program apa yang sekiranya bisa menarik panjenengan untuk ikut dalam organisasi ini, monggo silahkan. Jadi kemudian ada yang satu perlu dipesankan, ihris ala ma yanfa'u. Semangat untuk menebarkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sekali lagi. Mohon maaf dari pimpinan anak cabang Gelis, karena memang saya acungin jempol ya. Gelis ini sudah 18 ranting. Dan saya bilang ke ketua rantingnya, Nyi Ayu yang selalu tampil muda ya. Nyi Ayu, biarlah kita tidak apa-apa, usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Saya bilang ini ada suaminya yang selalu mendampingi. Saya bilang gak Kemah Rus sampean itu pakailah seragam Fatayat lah, karena apa, selalu ada Kemah Rus dan tidak bisa dipisahkan katanya. Semangat untuk selalu mendampingi Bu Nyai untuk berkhidmat di Fatayat versi Madura. Insya Allah kalau kita membesarkan organisasi di bawah naungan NU, yang kita cari bukan apa-apanya, tapi yang kita cari adalah barokah dari ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat, monggo Nyai untuk memberikan ucapan selamat kepada lantai. Kalau muslimat sudah punya 21, berarti masih punya 3 lagi PR-nya. Katanya Nyainya siap. Kami akan menyamakan dengan muslimat yang sudah punya 21 ranting. Insya Allah dengan Nyai yang visioner, yang energik, bisa sama dengan muslimat. Karena memang basis organisasi Fatayat atau organisasi Nahdlatul Ulama itu basisnya memang di ranting. Basis kita itu masanya di ranting memang. Kalau PAC, PC itu mungkin berapa ya? Paling 30, 35 kita anggotanya, pengurusnya. Tapi kalau ranting sampai ke bawah. Saya minta kalau muslimat sudah 21, maka insya Allah Fatayat bisa sampai 21. Sekarang sudah 18, alhamdulillah. Monggo. Ini istrinya Bapak Lebun. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Kepala Desa Lantek Timur, Ibu Hamriah, untuk naik ke atas panggung guna menerima alma mater Fatayat NU yang akan diberikan langsung oleh Ketua Ranting juga NU bagaimana Lantek nanti Timur. Semua kepala desa ini masuk Fatayat atau muslimat. Saya bilang ya sudah gak apa-apa. Ini saya muslimat, tapi nanti saya di Fatayat nggak apa-apa. Kalau NU itu nggak apa-apa. Pakaiannya pakai apa? Atasnya pakai muslimat, bawahnya Fatayat nggak apa-apa. Karena rahmatan lil alamin bahasanya ya. Muslimat rasa Fatayat, Fatayat rasa muslimat ini.
Lebun Fatayat yuk jago. Tore Maibun ajak ki dek bebe sampai dek bawah semuanya menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Baik Fatayat atau Muslimat saya nggak ngatakan siapa itu. Yang penting pakai NU. Ya gerakannya pakai NU. Ngereng. Terima kasih. Mungkin ada yang lain teman-teman yang punya kiprah ya, punya kemampuan untuk menjadi uebun yang seperti ini nggak apa-apa. Selanjutnya selanjutnya penyerahan SK yang akan diberikan oleh Hadratul Mukarram Raden Ki Haji Nasi Ashol LC yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur. Are bahasa sponsor ini. Mohon pada DPR, apalagi DPR pusat, ini sudah bahasanya bahasa sponsor. Cagolang, Pak Ibun. Post aja. Kemaki. Sebelum Tuan Kula nyerahin SK Nika napa Fatayat cabang anak ranting lantai Timur bi lantai Bere Kula mun kula tanyakin kesiapan mun kula tanya Fatayat ni keberapa anggota banyak cara banyak Fatayat kayak bi anu kayak bi apa kele benih kele ansor arah banyak Fatayat ayo Eki dan kula sekarang lagi sebelum nyerahin nikah dan kula ingin menyampaikan sekelangkong deka seteja Fatayat saya ampun bersama-sama berkhidmah nang Nahdlatul Ulama muka kenging barokah seteja para masyayikh dan saya kedua ke depan dan kula ingin hadir untuk Fatayat untuk mensinkronkan siap neka mumpung beda neng neka nengki ketua nah jadi neka tolong dicatat bener kula tekel bagian Fatayat baik bagian Fatayat baik kula mau neka lo kira bengat neka cak nu anu kepada kebini ni bengko apa mohon kula enten insyaallah jadi tuan kula siap untuk napa berkolaborasi dengan Fatayat program-program ke depan seperti apa ngereng jadi tuan kula siap untuk hadir bersama Fatayat. NU MOU Ansor kula siap pokok NU kula siap kula ni kalau repot Pak ente angkuan lo repot kula jadi karena neka segala macam warna bisa atemuh neka pun manfaat pun neka jadi tuan kula siap Raimron siap neka siap sudah aja insyaallah karena setuju neka setuju bernaung di bawah Nahdlatul Ulama ban khusus Bengkalan neka beda Syekhona Khalil nah sana kala jadi keleroh kula mengucap Allah siap neka insyaallah siap kula untuk semua Nahdlatul Ulama dengan lembaga-lembaganya banom-banomnya dan karena kebetulan kula juga pengurus NU nah thank you kula pengurus lembaga RMI nah thank you kisah bener pengurus bang Eki motor sekelangkong ngereng pas kula nyerahin ada ketua nih kaki. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kasih tepuk tangan penyerahan SK kepada ranting Fatayat NU Lantai Barat. Nah ini
Oke, selanjutnya penyerahan ranting lantai timur. Nah. Dua. Silakan. Selanjutnya penyerahan SK kepada ranting Fatayat NU lantai timur. Tepuk tangan. Ini diserahkan langsung oleh Duriyah Sehona Holil, inspirator terdirinya NU secara nasional. Terima kasih Ram, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Habibillah tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Kemudian telah hadir bersama saya dari Fatayat NU Kecamatan Galis dengan Umi siapa? Ibu Zainiah, sahabat Zainiah. Umi, bagaimana peran dan juga kontribusi dari Fatayat NU untuk mengisi acara pada hari ini? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan tahunan ini, kami memang dari Fatayat dulu pernah berangan-angan dan bercita-cita kalau dulu setiap peringatan Maulid Nabi kita melaksanakan sendiri-sendiri. Banom sendiri-sendiri, Fatayat, Muslimat, semuanya mengadakan peringatan Maulid Nabi tapi sendiri-sendiri. MWC juga begitu. Kemudian ada inisiatif dan kebetulan inisiatif itu juga dari Fatayat. Ya, ada inisiatif untuk mengadakan kegiatan setiap tahun 2 kali kegiatan bersama dari MWC NU Galis beserta Banom-Banom. Ya, salah satunya adalah peringatan Maulid Nabi yang seperti sekarang ini. Tentunya dari kami Fatayat sangat mendukung sekali karena satu memang idenya itu dari kami. Kemudian tak lupa juga bahwa Fatayat itu adalah penyemangat buat kaum bapak-bapak. Biasanya seperti itu. Jadi setiap kegiatan biasanya kalau hanya bapak-bapak saja itu sepertinya kurang meriah. Sehingga ketika bersama dengan ibu-ibu mungkin itu bisa menjadi lebih motivasi ya, menyempurna dari kegiatan-kegiatan. Terutama tadi kami dari Fatayat NU Galis diminta untuk mengisi paduan suara lagu Indonesia Raya dan lain-lain dan sebagainya. Itu adalah kontribusi dari kami Fatayat. Kemudian kebetulan kami memang PAC Fatayat NU Galis, paduan suaranya itu sudah 2 kali ini menjadi juara bertahan pada setiap kegiatan di perhelatan lomba yang dilaksanakan oleh PC Fatayat NU. Kemudian walaupun seperti itu di masa pandemi aja kemarin alhamdulillah untuk lomba virtual ketika itu ada lomba himne Fatayat dan Yalal Waton, alhamdulillah untuk lomba virtual Fatayat NU Galis juga masih mendominasi sebagai juara pertama. Seperti itu. Berarti luar biasa ya Umi ya, juga dengan disertai prestasi-prestasi yang ada. Dan yang selanjutnya adalah sejak kapan Mi sebenarnya keberadaan dari Fatayat NU Kecamatan Galis itu sendiri sehingga bisa menorehkan prestasi sejauh ini? Alhamdulillah, segala sesuatu pasti jatuh bangun ya. Yang terasa dari kami itu ketika pada tahun 2004 itu kami mulai mengaktifkan kembali. Awalnya tahun 99 tapi masih tertatih-tatih, kemudian baru ketika 2004 kami bisa eksis melaksanakan kegiatan dengan melaksanakan sosialisasi kepada ranting-ranting yang ada di Kecamatan Galis. Alhamdulillah 2004 waktu itu sudah terbentuk sebanyak 12 ranting. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah 18 ranting dari 21 kecamatan. Alhamdulillah. Dan saya rasakan di setiap ranting ketika kami turba itu setiap hari itu semakin banyak anggotanya. Padahal kami sangat pesimis karena bagaimanapun juga Fatayat itu adalah wanita-wanita Nahdlatul Ulama yang rentang usianya itu adalah 20 sampai dengan 40. Kami merasakan sendiri bahwa di usia itu adalah usia produktif.
produktif membuat anak, melahirkan maksud kami. Melahirkan, kemudian kami juga harus sibuk, ada yang sibuk di luar sebagai wanita karir, PNS, guru dan sebagainya. Kemudian kami masih juga harus membagi waktu dengan keluarga di rumah agar kami bisa mendapatkan izin dan restu sepenuhnya dari suami, seperti itu. Jadi luar biasa ya Mi perjuangannya hingga saat ini. Sejumlah berapa Mi sejauh ini peserta dari Fatayat NU itu sendiri? Ya, untuk ranting itu ada 18 ranting, jadi masih ada tersisa 3 ranting, tetapi kami kemarin sudah melakukan sosialisasi dan turba ke bawah, cuma memang belum terbentuk kepengurusan seperti ranting Paterongan dan ranting Sateng, tapi kami sudah melakukan dan sekarang masih dalam proses. Untuk keseluruhan anggota sekarang ini memang tidak dibawa semua, karena memang kapasitasnya juga terbatas karena bersama dengan banom-banom yang lain. Jadi ini kami membatasi satu ranting 6 orang seperti itu. Kemudian dari pengurus PAC semuanya diundang. Ada sekitar 125 yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan oleh Fatayat NU itu sendiri seputar apa Mi? Dan siapa sih yang boleh masuk ke Fatayat NU itu sendiri supaya nantinya bisa membuka jendela mata masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi bagian dari Fatayat NU? Oke. Untuk kegiatan-kegiatan, kami punya kegiatan rutin, setiap 2 bulan sekali kami mengadakan pertemuan rutin dengan PAC dan seluruh ranting sekecamatan Galis yang tempatnya itu nanti bergiliran, di ranting-ranting secara bergiliran seperti itu. Di situ kami mengadakan kegiatan yang rutin itu manakib ya, bacaan-bacaan zikir ya, untuk religi. Kemudian kadang-kadang di situ kami mengadakan kegiatan pembinaan-pembinaan seperti di situ kami memasukkan kegiatan pembinaan pencegahan stunting misalnya. Kemudian bagaimana kesehatan reproduksi kami bekerja sama dengan kesehatan, dengan dinas kesehatan. Kemudian dalam 1 tahun sekali pada bulan Muharram kami juga mengadakan kegiatan hitanan massal. Kami juga bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kebetulan untuk di PAC dan PC itu sendiri, karena saya juga termasuk salah satu pengurus PC, ada unsur-unsur yang memang melibatkan dari dinas kesehatan. Alhamdulillah, jadi itu memudahkan bagi kami untuk berkoordinasi. Kemudian sudah 4 kali ini kami bergerak di bidang bantuan hukum, yaitu mengadakan pelaksanaan isbat nikah massal, dan alhamdulillah itu sudah sekitar hampir 1.000 orang yang sudah kami bantu untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan legalitas perkawinannya. Jadi mereka itu sudah lama menikah tapi tidak punya buku nikah. Sehingga untuk mendapatkan buku nikah harus melalui penetapan dari pengadilan agama. Rata-rata di sini itu mereka orang-orang desa itu mendengar kata sidang itu sudah trauma. Akhirnya kami mengambil inisiatif untuk mengadakan sidang keliling bekerja sama dengan pengadilan agama. Alhamdulillah. Berarti integritas dan kerjasamanya tidak hanya seputar keagamaan ya Umi, tapi tadi menjurus ke kesehatan, hukum juga, dan kemudian ketika mengadakan kegiatan misalnya Umi, targetnya itu siapa saja? Apakah sebatas internal masyarakat Galis atau sudah menyentuh masyarakat di luar Kecamatan Galis Umi? Untuk kemarin, jadi memang variasi ya, kita kondisional melihat dengan kegiatan itu sendiri. Kalau misalkan seperti kegiatan isbat nikah massal kemarin, kami tidak hanya dari Kecamatan Galis, bahkan kemarin ada yang dari Tanjung Bumi, ada dari Kelampis, yang banyak itu kemarin dari Konang dan Belega sebagai kecamatan yang terdekat dengan Galis. Kemudian untuk hitanan massal kami juga bersifat umum. Apalagi sekarang sudah semakin sedikit anak-anak kecil gara-gara program kami. Dan yang terakhir, bagaimana sih Umi kesan dan pesannya? Kesan menjadi bagian dari Fatayat NU dan pesannya untuk masyarakat di Kecamatan Galis umumnya yang sudah bergabung di Fatayat NU supaya terus meningkatkan solidaritasnya, sinergisitasnya untuk Fatayat NU itu sendiri. Alhamdulillah, saya sudah sekitar hampir 21 tahun berkiprah di Fatayat dan mungkin sebentar lagi sudah mau masuk ke usia muslimat ya. Tetapi yang saya rasakan di sini bagaimana kami bisa mengembangkan potensi yang ada diri kami, itu yang utama. Karena bagaimanapun juga seorang itu punya potensi tetapi tidak punya wadah, itu sangat kesulitan sekali untuk mengaplikasikan potensi itu masing-masing. Jadi kami menghimbau dan alhamdulillah sudah banyak yang sudah bergabung dengan kami di Fatayat. Mari bergabung, mengabdi bersama lewat Nahdlatul Ulama bersama kami Fatayat.
Baik, luar biasa Umi ya, energik banget ya meskipun cewek Umi. Makasih Umi. Dengan senantiasa memohon taufik, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus ranting NU Lantek Barat yang lama dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Kedua, mengesahkan pengurus ranting NU Lantek Barat masa hikmat 2021 sampai 2026 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus ranting NU Lantek Barat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada ADART NU serta petunjuk-petunjuk MWCNU Galis dan PCNU Bangkalan. Keempat, SK pengurus cabang NU Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, segala sesuatunya akan diatur sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bangkalan pada tanggal 9 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 15 Oktober 2021. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan, Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol Rais ditandatangani. Katib Kiai Haji Muhammad Thayyib Sulaiman SPDI ditandatangani. Ketua Kiai Haji Muhammad Makki Nasir MPD ditandatangani. Sekretaris Abdul Jalil AZ ditandatangani. Lampiran surat keputusan PC Nahdlatul Ulama Bangkalan nomor 31 garing PC garing A.2 garing L-35 garing 10 garing 2021 tentang pengesahan pengurus ranting NU Lantek Barat masa hikmat 2021 sampai 2026. Susunan Hadirin pengurus ranting diperkenankan Nahdlatul duduk Ulama kembali. Desa Lantek Barat. Selanjutnya Mustasar menyanyikan Kiai Haji Banser, Ahmad Abdul Fatayat Karim dan Al-Ishaqi, Salawat NU. Kiai Haji Ghazali, ke hadapan beliau. Kepala Desa Muhammad Hussein SE, Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Amin. Suriah Rais Kiai Haji Ahmad Lutfi, Wakil Rais Kiai Haji Abdul Fattah, Wakil Rais Kiai Haji Arkan, Wakil Rais Kiai Bahar, Wakil Rais Kiai Munir. Katib Ustadz Ishak SHI SPDI, Wakil Katib Ustadz Abdul Wahid, Wakil Katib Ustadz Rubai Hanafi, Wakil Katib Ustadz Abdullah. Akwan Haji Hasan Hafid, Haji Abdul Fattah, Muhammad Thohir Khairon. Tanfidiyah Ketua Muhammad Ali SSI, Wakil Ketua Muhlisul Amal SPDI, Wakil Ketua Safiuddin SPD, Wakil Ketua Haji Muhammad Hadi, Wakil Ketua Rohman. Sekretaris Badrus Soleh SPDI, Wakil Sekretaris Muhammad Rusdi, Wakil Sekretaris Abdul Rauf, Wakil Sekretaris Muhammad Romli, Wakil Sekretaris Sam Haji. Bendahara Mahbub Ghazali, Wakil Bendahara Sulaiman, Wakil Bendahara Muhammad Zani, Wakil Bendahara Rusdi. Kepada nama-nama yang disebutkan tadi dimohon nanti setelah pembaiatan daripada pengurus ranting Lantek Timur untuk menaiki panggung kehormatan. Ke hadapan beliau Kiai Haji Makki Nasir selaku Ketua PCNU Bangkalan dipersilahkan untuk mengambil sumpah atau baiat daripada pengurus ranting NU Lantek Timur dan Lantek Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para pengurus ranting NU Lantek Timur, sebelum saya membaiat, saya ingin mendengar langsung kesiapan saudara sekalian. Apakah Anda sekalian siap untuk dibaiat? Terima kasih. Saya akan bacakan kalimat-kalimat yang ada yang diikuti dan ada yang tidak diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Mari ikuti bacaan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya akan bacakan kalimat tanpa diikuti. Bay'atukum 'ala sam'i wa ta'ati bil jihadi 'ala tariqati nahdlatul ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bi qiyadati ulama ahli sunnati wal jamaah. Ikuti bacaan saya. Bay'atu 'ala sam'i wa ta'ah bil jihadi 'ala tariqati nahdlatul ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami sebagai pengurus ranting NU Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar: 1. Menjadikan khittah Nahdiyah Nahdlatul Ulama senantiasa sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati dan mengamalkan serta mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sebagai pengurus Nahdlatul Ulama selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah dan selalu disertai dengan barokah para muassis Nahdlatul Ulama sehingga kita mampu lancar di dalam menjalankan amanah dalam organisasi. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan SK ranting yang akan diberikan oleh Hadratul Mukarram Raden Kiai Haji Imron Amin M. Hum
kepada beliau waktu kami persilakan. Pemirsa Indonesia TV, saya telah bersama dengan Lora Imron Amin selaku anggota DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mbak. Kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bentuk kontribusi dan support penuh dari Lora sendiri selaku DPR RI untuk kegiatan ke-NU-an semacam ini. Jadi memang support kita tidak hanya selaku hadir di acara pelantikan NU dan lainnya, tapi memang ada dari Komisi 1 seperti webinar, pelatihan seperti usaha di bidang teknologi itu sudah sering kita lakukan bersama-sama pengurus NU lainnya. Seperti bagaimana urgensinya atau pentingnya kegiatan ke-NU-an seperti ini untuk kemajuan kegiatan-kegiatan khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Indonesia pada umumnya? Jadi urgensinya memang NU ini bagi saya ya dan menurut saya adalah tonggak atau tiang bagi negara kita. Jadi maka dari itu mari untuk pemuda dan pemudi untuk tetap berkontribusi berbuat demi agama dan negara kita ke depan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi memang banyak agenda dan kegiatan yang perlu kita lestarikan seperti budaya kultur Madura khususnya Kabupaten Bangkalan. Seperti aja sekarang setelah pelantikan Maulid Nabi itu tetap harus kita lestarikan bersama seperti itu. Dari arah pandang politik dan juga agama, bagaimana bentuk kegiatan yang diharapkan dari MWCNU, dari Fatayat NU dan dari organisasi keagamaan yang seharusnya bisa diimplementasikan di Indonesia dan di wilayah Kabupaten Bangkalan pada khususnya? Jadi kalau pendapat saya, mari generasi Banom-Banom NU ini kita harus bisa berbuat dan kita harus bisa bertindak. Dan kita tidak hanya selaku penikmat sejarah, kita harus mampu membuatkan sejarah. Maka dari itu Banom-Banom NU, tokoh muda-mudi NU harus kita bisa mengembangkan NU baik di bidang bisnis dan di bidang dakwah. Seperti itu kalau bicara masalah kontribusi dan juga support, bentuk support dan kontribusi apa sih yang bisa disediakan oleh pemerintah itu sendiri dalam rangka memberikan wadah dan aspirasi yang nyaman untuk kegiatan dan wadah seperti ini? Jadi memang pemerintah itu banyak memberikan suatu wadah dan tempat bagi muda-mudi dan khususnya bagi lembaga organisasi keislaman khususnya NU. Jadi maka dari itu pemuda dan pemudi benar-benar harus mampu mengikuti suatu perkembangan zaman di mana pada era sekarang era modern yaitu era digital. Jadi maka dari itu kita harus melek digital karena kita bisa memasarkan suatu perekonomian melalui digital seperti online online shop dan lain sebagainya seperti Shopee. Maka dari itu pemuda-pemudi dan NU khususnya Kabupaten Bangkalan harus mampu memberi wadah hal tersebut untuk generasi muda-mudi yang akan datang. Dan pemerintah juga banyak juga menyiapkan suatu wadah baik pelatihan dan bantuan seperti UMKM dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Selaku dari aparat pemerintah, menurut pandangan dari Lora sendiri, organisasi mana saja yang perlu diintegrasikan atau digabungkan dan perlu diajak kerjasama untuk bersinergi bersama dengan MWCNU dan kegiatan keagamaan lainnya, karena suatu organisasi kan barangkali pasti membutuhkan tangan-tangan yang lain untuk bisa berkembang. Jadi menurut saya NU harus mampu berkolaborasi dengan organisasi apapun. Maka dari itu Banom-Banom muda ini, muda-mudi harus benar-benar mampu mengikuti satu perkembangan seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi NU ini harus mampu merangkul semuanya, jadi tidak hanya beberapa organisasi, namun menyeluruh. Karena pada saat ini kita harus bisa melihat dan kita mampu melihat perkembangan zaman seperti sekarang, terkikisnya adat istiadat, etika kita, etika ketimuran. Maka dari itu dengan adanya NU harusnya mampu untuk mengembalikan kultur dan budaya Indonesia kita. Bagaimana suatu kegiatan, suatu organisasi keagamaan seperti ini bisa berkembang di tengah Indonesia yang multi agama dan multikultural? Yaitu kita harus saling menghargai satu sama lain. Perbedaan bukan suatu hal jadi masalah. Yang jadi masalah adalah perbedaan setelah muncul suatu konflik. Maka dari itu kita hormati suatu perbedaan, kita hargai suatu perbedaan untuk kemajuan yang akan datang.
Seperti itu. Yang terakhir, harapan terbesar selaku dari tokoh agama dan pemerintah Indonesia untuk kegiatan keagamaan untuk MSC/NU, Fatayat NU, dan kegiatan sejenis. Harapan saya ke depannya NU, baik Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser itu harus benar-benar mampu untuk mengembangkan potensi-potensi muda untuk Indonesia yang lebih maju lagi. Dan itulah pemirsa sesi wawancara saya bersama dengan DPR RI, dan sekaligus saya pamit undur diri dari kegiatan MSC/NU Kecamatan Galis pada hari ini. Saya Fitriani dari Lantai Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan program Nusya TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.